Melanjutkan edisi sebelumnya, saat ini Poison Ivy memaksa Superman untuk menyerang Batman dan Catwoman. Superman yang pikirannya dikendalikan oleh Poison Ivy mengeluarkan sinar heat visionnya, dan tepat di saat itu mereka melompat ke dalam sungai. Batman dan Catwoman berenang ke dalam air Metropolis untuk dapat melarikan diri dari Superman yang dikontrol oleh Poison Ivy. Poison Ivy menggunakan Catwoman pada sebuah kejahatan di kota Gotham. Nah, sekarang saat ini Poison Ivy menggunakan Superman untuk menyerang mereka. Catwoman merasa dilecehkan karena dikendalikan oleh Ivy. Hal ini membuat perburuannya menjadi sesuatu yang personal bagi Selina Kyle. Sedangkan Poison Ivy memarahi Superman yang beralasan sebenarnya dia tidak boleh membunuh. Meskipun demikian, Poison Ivy yang mengontrolnya akan tetap melakukannya, memaksa Superman untuk menemukan Batman. Setelah beberapa saat, mereka tiba di titik relay listrik utama. Si parasit yang pernah melawan Superman dan menggunakan terowongan yang mereka lewati ini untuk melarikan diri, di mana terowongan ini merupakan sistem pembuangan berlapis timbal milik LexCorp. Di tempat inilah kemudian Batman memasang cincin kryptonit dari sabuk utilitasnya sebagai persiapan untuk melawan Superman. Setelah Catwoman menciumnya, wanita kucing itu meninggalkannya dan pergi ke permukaan untuk melakukan langkah berikutnya dalam rencana mereka. Kemudian Superman muncul dan menghancurkan dinding di dekat Batman yang bersiap untuk melayani serangan Superman. Narasi Batman teringat pada masa lalunya. Di saat itu, dia menatap cakrawala Metropolis bersama Tommy Elliot. Green Lantern sedang bertarung dengan D.I. dan Tommy mengatakan D.I. tidak akan menang. Jika dia ingin mengalahkan lawannya, maka Batman harus berpikir seperti lawan dirinya sendiri. Jika Clark mau, dia bisa menggunakan kecepatan supernya dan membanting Batman ke dinding. Tapi Batman tahu cara berpikirnya. Bahkan lebih dari kryptonit, dia punya satu kelemahan besar. Jauh di lubuk hatinya, Clark pada dasarnya adalah orang baik. Batman yang percaya diri dengan menggunakan cincin kryptonit segera mengambil alih serangan, memukulnya dengan rentetan pukulan yang bertubi-tubi, sehingga efeknya membuat kryptonit yang ada di tangannya si Batman itu melemahkan Superman. Meskipun dia berada di bawah kendali Poison Ivy, sebenarnya masih ada bagian dari kecerdasan sejati Superman yang membuatnya tidak dapat menggunakan kekuatan penuhnya melawan Batman. Masih ada sebagian dari hati nuraninya yang melawan untuk tidak menyerang Batman. Meskipun sempat melawannya dengan hembusan super, Batman dapat menahan Superman. Yang akhirnya dalam serangannya itu Batman memancing Superman agar mengikutinya ke atas permukaan. Superman pun menyusul Batman dan mereka melanjutkan pertarungan di tengah kota. Ketika Batman menunjukkan sesuatu di atas salah satu gedung pencakar langit yang ada di dekatnya, terlihat Catwoman yang sedang menyandera Lois Lane. Batman yang sebelumnya menarik perhatian Superman tersebut melihatnya. Tepat di saat itu Catwoman menjatuhkan Lois dari atas gedung. Melihat Lois Lane yang seperti itu, Superman langsung meninggalkan Batman dan terbang untuk menyelamatkan wanita yang dicintainya, Lois Lane. Ternyata dengan cara metode itulah yang dilakukan Batman dan Catwoman untuk menghilangkan kontrolnya si Poison Ivy terhadap Superman yang dihipnotisnya. Setelah berhasil mengendalikan dirinya sendiri, Superman pun sadar tidak tahu di mana Poison Ivy bersembunyi. Namun Batman mengambil salah satu daun ivy yang menempel di badannya Superman dan dia pun menemukan sebuah ide. Beberapa waktu kemudian, Superman, Batman, dan Catwoman pergi ke penthouse Poison Ivy untuk menghadapinya. Poison Ivy yang tidak bisa melawannya, dia pun terpaksa melarikan diri. Namun sayangnya, si anjing kripto muncul dan menghalanginya. Catwoman pun menghajarnya dengan satu pukulan keras ke rahangnya. Ide Batman untuk menggunakan indera penciuman si anjing kripto yang tajam untuk dapat melacak Ivy hanya dari aromanya di daun berhasil dengan sempurna. Beberapa saat kemudian, Superman bertanya kepada Batman mengapa Catwoman memilih Lois, dan Batman pun meyakinkannya bahwa itu semua atas kemauannya sendiri dan bahwa dia tidak membocorkan rahasianya kepada Selina. Superman pun berterima kasih atas bantuan yang diberikan Batman dan mereka berjabat tangan sebagai sahabat sejati. Namun dari sebuah gedung yang tidak jauh dari mereka, lagi-lagi dan lagi seorang pria misterius dengan perban yang ada di kepalanya menyaksikan kejadian itu dan tertawa dengan cara yang gila, dan ada slide tampilan Harley Quinn yang ditampilkan untuk edisi selanjutnya.